Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, kita masih istiqamah insyaallah di atas agama Allah, di atas iman, di atas Islam, dan istiqamah pula untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis yang menguatkan iman dan Islam, yang menjaga iman dan Islam kita. Karena iman itu, kata Nabi, berkarat, lusuh. Maka kita perbaharui dengan selalu berada di majlis yang mengingatkan, yang memperbaharui kembali iman kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah sehingga mendapatkan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, yang menghasung kita untuk senantiasa berada di majlis-majlis seperti ini. Beliau berikan berbagai harapan, berikan berbagai penghargaan kepada para tulabul ilm, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Di antaranya datang ke majlis ilmu seperti jihad. Datang ke majlis ilmu adalah jalan menuju surga atau memudahkan ke surga. Datang ke majlis ilmu diberikan ketenangan jiwa. Datang dan duduk di majelis ilmu bersahabat dengan malaikat, selalu diliputi dengan rahmat, dan akhirnya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh itu, semua kelebihan dan keutamaan ini, bahkan hewan-hewan pun mintakan ampunan untuk kita, apalagi malaikat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak ini, sehingga berhaklah kita nanti di akhirat saling menguatkan, saling mengingat dan memberikan syafaat insyaallah taala. Karena salah satu bentuk syafaat yang diizinkan Allah di akhirat adalah orang yang bersama-sama ketika di dunia dalam berbuat taat dan takwa. Semoga majlis ini salah satu daripadanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga selawat bersambung pula kepada para istri Nabi, para anak keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setia menegakkan ajarannya, istiqamah di atas sunnahnya sampai Allah menjemput dan sampai ajal yang dituliskan untuknya. Kemudian doa kita untuk para ulama, dan sebelumnya untuk ayah dan ibu kita, saudara mara kita, guru, para ustadz dan ustadzah kita, dan siapapun yang memiliki jasa kepada kita, dan seluruh sahabat handai tolan kita kapan dan dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kemurahan, ampunan dan rahmat bagi mereka.
Semoga yang masih hidup dibimbing dengan taufik dan hidayah, dan yang sudah meninggal diliputi ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah taala, yang pada kesempatan ini kita mengambil ilmu daripada gudang ilmu yang dia tinggalkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang-orang saleh yang diisi dengan perkataan Sayyidul Mursalin, yaitu penghulunya para rasul, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Pada pertemuan sebelumnya, tidak salah hampir sebulan pula, ya, tentang babul istiqamah. Dan istiqamah artinya adalah senantiasa di atas iman dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tak kita dapatkan kecuali dengan ikhlas dan taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan keutamaan orang-orang istiqamah. Di antaranya adalah mereka tentram hidupnya, nyaman hidupnya, tidak pernah merasa khawatir dan risau, tidak pernah takut yang berlebihan dalam kehidupannya. Inilah ciri khas orang istiqamah. Bahkan mereka, jangankan diambil sebagian hartanya, diambil jiwanya, bagi mereka untuk agama ini tidak menakutkan. Terlalu banyak contoh dari orang-orang yang istiqamah yang Allah tunjukkan kepada kita, baik di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam ataupun di zaman kita hari ini. Alhamdulillah, contoh-contoh orang istiqamah ditinggi dan dipelihara oleh Allah SWT. Ini di dunia. Sedang di akhirat atau menjelang ajalnya datang, dia juga dalam keadaan tenang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat yang menenangkannya, dan diberi berita gembira bahwa di hadapan mereka ada surga yang menanti dengan segala kenikmatan yang abadi. Itulah buah dari istiqamah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita sangat berharap, dan Nabi alaihissalatu wassalam sangat menganjurkan dan memerintahkan kita untuk istiqamah. Sekarang masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke-85 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah, wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qal qul amantu billah thumma istaqim, qul amantu billahi thumma istaqim. Ma'asyarul kiram, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Abu Amr dan dikatakan pula Abu Amrah. Kalau Amr bapaknya si Amr, laki-laki. Amrah bapaknya Amrah, perempuan. Sufyan ibn Abdullah, Sufyan ibn Abdullah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qultu, saya katakan atau saya tanyakan atau saya minta, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, tolong katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang tak akan saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Artinya hanya Nabi yang bisa ditanyakan tentang ini. Qala qul, katakan amantu billahi thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut.
Hadithun sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dalam Kitabul Iman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Amr Sufyan bin Abdullah Al-Khushani ini bertanya ke Nabi suatu kata kunci yang menjadi pegangannya dalam beragama Islam. Katakan kepadaku dalam Islam perkataan yang tak saya tanyakan kepada selainmu, hanya kepadamu saya tanyakan. Maka kata Nabi SAW, maka Nabi yang namanya kunci tidak boleh banyak-banyak kan? Ya, perkataan yang merupakan jawami'ul kalim. Jawami' jamak jami'. Jami' itu artinya perkataan yang meliputi banyak makna, mengumpulkan banyak makna. Perkataan singkat bermakna padat, ungkapan yang ringkas tetapi mempunyai pengertian yang sangat luas. Apa itu? Qul, katakan, amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, maka pegang kalimat amantu ini, amantu billah ini selamanya. Jadi yang dia katakan hanya amantu billah, kemudian istiqamah dengan kalimat ini. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang perkataan Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mengatakan sesuatu apapun dalam agama ini kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Bukan keinginan beliau, bukan keinginan beliau, tapi wahyu yang diwahyukan. Maka apapun yang disampaikannya adalah seperti kata beliau, wallahi ma kharaja min hadza illa sidq. Tidak keluar dari lisan ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Makanya apapun yang sampai Nabi SAW, maka kita tinggal membenarkan, tinggal membenarkan tanpa tapi, tanpa tetapi, iya, tanpa tetapi, terima, iya, dengan senang hati. Karena apa? Karena datang dari wahyu ilahi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang beriman maka dia akan terima. Maka perkataan ini amantu billah, saya beriman kepada Allah, perkataan yang luar biasa, adalah perkataan yang luar biasa. Makanya tidak sembarangan orang mampu mengatakannya. Ya, dalam kajian kita semalam ada yang hadir, Masya Allah, kajian kita semalam, orang yang dicintai Nabi, yang membela-bela Nabi, yang senantiasa jadi pelindung Nabi dalam berdakwah, tak mendapatkan nikmat ini, tak mendapatkan nikmat ini. Bahkan tidak jarang istri seorang Nabi tidak mendapatkannya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tidak mendapatkannya. Tetapi orang yang Allah pilih, sekalipun di bawah kekuasaan orang yang paling kafir selama hidup dunia ini, itu istri Fir'aun, tapi Allah pilih mendapatkannya dalam keadaan tidak, artinya dalam keadaan yang tidak aman baginya. Tapi orang beriman pasti aman. Orang beriman pasti aman. Dia merasa nyaman walaupun berada di bawah genggaman dan kekuasaan orang yang paling kufur, menjadi tamsil bagi kekufuran di dunia ini. Kalau ada orang kafir yang paling zalim, maka disebut Fir'aun. Kadang orang Islam pun disebut ya, orang Islam pun yang dogi disebut juga Fir'aun namanya, karena dogi. Tahu dogi ya? Degil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf terpaksa diterjemahkan. Dogi dengan degil, tongkau dengan tongkau tidak bisa dengan tengkau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Jadi ini nikmat luar biasa. Amantu. Orang-orang yang paling, Masya Allah, ketika Nabi lahir bergembira, sangat gembira sekali. Mahapal tonton namanya Abu Lahab.
sangat bergembira dengan kelahiran Nabi, tetapi tak bisa menikmati kegembiraan dengan kerasulan, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat luar biasa. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Apa maknanya beriman kepada Allah? Mudah sekali, tapi kenapa berat bagi mereka? Mudah sekali kan? Aku beriman pada Allah, la ilaha illallah. Kenapa berat? Kenapa berat? Padahal sebenarnya kalimat ini meninggikan siapapun yang mengucapkannya, meninggikan derajatnya. Bilal yang hamba sahaya, tapi dapat predikat muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Arad adalah seorang budak dari Romawi, tapi menjadi orang terpandang setelah masuk Islam. Apalagi orang-orang yang memang dari awalnya terpandang, dari awalnya terpandang. Abu Bakar dari awalnya terpandang, masuk Islam menjadi lebih terpandang. Ya, kalau kita kan berandai-andai kan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi andainya Abu Jahal masuk Islam, tidak Abu Jahal namanya, tidak Abu Jahal, pasti berubah namanya Abu Zaka. Yaitu orang yang cerdas, tetapi karena dia tidak menggunakan kecerdasannya untuk beriman, akhirnya bergelar Abu Jahal, bapaknya kejahilan. Allah disebut juga dengan Fir'aun wa hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ya, kalau ditanya nanti siapa Fir'aun umat ini, jangan sabu ilong kan awak bangis ya. Ya, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ini gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amantum. Maknanya adalah beriman. Makna iman dalam keyakinan umat Islam atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini dengan hati. At-tasdiqu bil qalb. Membenarkan dengan hati. Apa makna membenarkan dengan hati? Tak ada keraguan padanya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan. Nah, kalau kita mengimani Allah dan Rasul tanpa keraguan, inilah iman yang tentram hati kita dibuatnya. Tetapi kalau seandainya tidak, maka akan beda penerimaan orang beriman dengan yang bukan beriman. Orang beriman, innama kana qaulal mu'minina, perkataan orang-orang yang beriman apabila disuruh kepada Allah dan Rasul, ayyaqulu amanna, atau apa namanya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini orang-orang beriman. Mereka tidak mengatakan sami'na wa bahathna. Ya, kami dengar tapi dibahas dulu. Gitu ya. Sami'na wa darasna. Kami dengar lalu kami teliti dulu. Enggak. Makanya orang-orang beriman, ya mungkin aneh bagi telinga sebagian akademisi, orang beriman adalah orang yang bila mendengar Allah dan Rasul, mereka mengatakan amanna, sami'na wa ata'na. Apalagi yang antum nak perlu? Penelitian kita sehebat apapun, sebanyak apapun dana yang dikucurkan untuknya, pasti adalah penelitian yang perlu penyempurnaan. Peneliti saja ragu dengan hasil penelitiannya. Makanya saran yang atau kritik yang membangun, saran dan tunjuk ajar diperlukan bagi segenap pembaca yang beriman.
Kenapa kita lebih mempercayai hasil penelitian yang seperti ini yang penelitinya sendiri masih ragu? Padahal Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Dan Nabi SAW dari awal hadisnya sampai akhirnya adalah la raiba fihi. Jelas kaum muslimin? Jadi itu bedanya antara orang-orang beriman dan orang-orang yang belum beriman. Karena orang-orang beriman itu sifatnya beriman pada Allah dan Rasul tanpa sedikit pun ragu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanpa namun dan tanpa tapi. Tidak menunggu hasil penelitian dulu. Karena ini sudah final. Karena bukan peneliti yang mungkin salah, tapi adalah yang maha teliti yang tak pernah salah. Bukan dari orang yang sekali-kali benar kadang dusta, tapi dari orang yang tak pernah berdusta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal terjangkau tak terjangkau sama otak kita, tak termakan atau tak termakan oleh logika kita, tidak menjadi jaminan tidak diterima. Ya tak? Sama dengan makanan, nyuang lama nyawa tidak bisa. Hawa kita berbeda. Menurut antum enak makan ikan kacin sodo lama sih. Iya, sodo awak aja kemasin. Nah, misalnya ikan becat, tahu becat? Boce. Iya, ikan gabus. Nah, iya, rata-rata orang kita suka, betul, tapi karena saya tidak beriman padanya. Saya tidak bisa mengatakannya enak, tapi saya tidak bantah bahwa itu enak memang. Kata orang bergizi, buktinya habis operasi banyak yang menasihati kita makan ikan becat, apalagi ikan toman, mahal. Cuman di lisan saya tidak masuk, di perut saya tidak diterima. Ya, luyo saya deh. Ya, kalau menderita lo makan, bojan makan. Nyelamaknya tapi ya luyo sudah itu. Jadi tidak bisa, selera tidak bisa sama. Tapi kalau yang namanya dari Allah, iman kepada Allah tak berdasarkan keinginan, tak berdasarkan selera, tak berdasarkan pendapat. Inilah iman itu. Inilah iman itu. Alhamdulillah saya tidak menemukan riwayat, ya, atau ya, karena saya tidak tahu, ya, saya tidak menemukan riwayat para sahabat membantah sesuatu yang dibantah oleh orang-orang kita hari ini, ya, tentang apapun yang tidak masuk akal oleh mereka, tak ada bantahan dari sahabat. Menurut tuan-tuan, sahabat tuh bongak-bongak, tidak paham, ya, berarti diamnya karena paham. Tidak mungkin kita kata, oh pahamnya tidak sesuai dengan itu, ada takwil. Di mana dapat bukti takwil? Orang bicara dengan bahasa yang asli, itu bahasa tidak asli? Ya bahasa asli lah. Seperti apa makna zahir itu? Kalau ada makna lain pasti ditanyakan, baru dikatakan, oh ini takwilnya. Jangan dibalik. Sekarang tidak harus takwil dulu baru palsu dulu baru Makanya jangan jadi penggemar hadis palsu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hukum dasarnya saya berceramah ini pakai bahasa Indonesia asli atau bahasa kiasan? Di awal tadi bahasa kiasan, banyak tuh bahasa yang zahir. Syekh, pakai bahasa tamsil, banyak tuh bahasa asli. Sempat tanya lah bahasa asli rumah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi hal-hal yang tidak masuk pemikiran di dalamnya, tidak masuk ijtihad di dalamnya, tidak masuk ilmu analogi di dalamnya, tidak bisa diukur dengan matematik, tidak bisa diukur dengan fisika dan kimia. Tentu lebih jelas bahasanya daripada hal-hal yang bersifat analogi, yang bersifat sesuatu yang sifatnya fisik, bisa difisikakan, bisa dikimiakan. Ya tak? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Disinilah bedanya imannya as-salaf, as-sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, dengan imannya kita di belakang ini. Masalahnya adalah karena sumber talaqqi kita, sumber cara kita mencari ilmu, metodologi kita berbeda. Mereka dulu beriman dulu pada Allah dan Rasul, baru menerima ilmu. Kalau kita cai ilmu dulu boh beriman, kadang banyak ndak cayo le pada cayo. Apalagi imannya lebih disandarkan pada logika, pada rasio, sehingga yang tidak rasional, yang tidak logis tidak masuk dalam imannya. Ini adalah bedanya manhajnya as-salaf dengan manhajnya al-khalaf. Bahwa as-salaf ya beriman pada Al-Quran, baru belajar ilmu. Kita dulu berilmu dulu, baru kadang-kadang beriman, kadang tidak beriman. Jadi ilmu Al-Quran itu harus diimani dulu, ilmu hadis itu harus diimani. Antum harus siap mengatakan bahwa semua yang datang dari Allah pasti benar, dan semua yang datang dari Rasulullah asal sahih pasti benar. Soal masuk tak masuk dengan kias kita, masuk tak masuk logika kita, itu tidak jadi ukuran, karena logika kita lebih lemah daripada wahyu yang telah diwahyukan. Disinilah makna amantu, saya yakini billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Allah, tidak sebut Rasulullah? Karena Rasulullah ikut. Kalau antum beriman pada Allah, mesti beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau dustakan nabi, maka sama dengan mendustakan Allah Subhanahu taala. Kalau kita dustakan satu ayat Al-Qur'an, sama dengan mendustakan seluruh ayat Al-Quran. Ini ada Al-Quran, lalu kita katakan ini tidak benar nih ayat nih, maka sama dengan kafir ke seluruh ayat Al-Quran. Atau ada hadis yang sahih, lalu kita katakan ini tidak, atau menolak hadis Nabi SAW, tidak mungkin ada hadis, misalnya ditolak mentah-mentah hadis, ini sama dengan menolak semua hadis Nabi SAW. Cuman masalahnya ada topeng takwil. Nah, itu yang payahnya di situ, topeng takwil. Ya seolah-olah tidak menolak, tapi pada hakikatnya menolak. Inilah menjadi benteng, sehingga tidak jelas mana yang beriman, mana yang bukan beriman. Karena dia balik benteng, kita tidak tahu. Ya semoga masuk orang beriman, cuman kurang di sini, sebab tidak mengikuti metode orang-orang yang beriman dulu. Yang kita disuruh kepada mereka, Allah fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, sungguh mereka dapat hidayah. Amantu billahi thumma istaqim. Jadi iman itu adalah mengikrarkan dalam hati, kemudian melafazkannya dengan lisan, dan harus diaplikasikan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya tidak salah kalau kita katakan orang semakin melaksanakan perintah Allah dan Rasul, ya dengan ikhlas tentunya, akan lebih tinggi imannya daripada orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasul, walaupun hanya sifatnya sunat. Walau sifatnya sunat. Kalau yang wajib kan kita alhamdulillah sama-sama sholat semuanya, betul kan? Sama-sama puasa di bulan Ramadan, iya tak? Sama-sama boleh, sama-sama nikahnya, cuman ada seorang gini, itu kebanyakan. Nah, sama-sama, pokoknya banyak sama-sama kesamaannya, alhamdulillah. Cuman ada di antara kita yang ingin sesuatu berlebih, iya tak? Misalnya puasa Senin Kamis wajib. Enggak. Ada yang puasa, ada yang tidak. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, mana yang lebih tinggi imannya yang sering puasa daripada yang jarang puasa? Di bab puasa ini ya, di bab puasa sunat. Sebab ada bab lain lagi nanti. Iya tak? Ada bab sedekah nantinya, puasa sunat imam enggak sekenek puajan sedekah aja mau. Ada. Betul? Iya enggak mau nyerah. Nah, kalau puasa atau haji, baik, umrah
rajin tapi tiba sedekah ndak isa rajinnya. Payah cepiti itu nya. Ikan payah cepiti. Allah wak minta kenya 1 juta kan? Ini 1 juta apa lu 3 inci kan? Ndak isa rajinnya. Tapi kalau untuk yang lain okey misalnya. Jadi di bab sini bab infak dia lemah. Ya, tapi di bab, nah adanya kita temukan orang di bab pakaian bagus, di bab mandi okey, di bab solat mantap, di bab infak bagus, semuanya bagus. Mana yang lebih tinggi imannya daripada yang setengah-setengah? Dan itu lagi yang semua. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling kuat imannya di antara umat Islam. Semuanya setelah Nabi SAW. Apa sebab? Karena dia di seluruh babnya dia imamnya. Di seluruh bab dia imamnya. Orang belum yakin, dia langsung yakin. Bahkan ketika Isra Mi'raj ada yang murtad. Ada yang murtad. Duto Muhammad kesaninya. Sebab banyak fitnah di luar. Banyak subuh di luar. Percaya ke Muhammad ini kan? Hati bu kejadian macam itu. Awak sebulan ke Baitul Maqdis ini sah? Semalam. Apalagi Abu Jahal gencar ngirim men-share. Iya. Semuanya di-share ke seluruh ke seluruh orang-orang Islam pun di-share-nya. Yang lemah-lemah tertangkap. Sehingga ada yang kembali kepada kekuburan. Itu tidak masuk etong, tidak masuk etong. Makanya beragama aja betong. Kalau betong etong tidak masuk. Jadi jangan itu. Amantu billah thummas taqim. Jadi istiqamah itu adalah di atas syariat. Kalau kita nak istiqamah tanpa ngikuti syariat, tak istiqamah nombor. Ya, bisa sebut istiqamah karena tidak merealisasikan iman. Dan iman itu adalah termasuk di antaranya amalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat ketika Nabi SAW apa copet mas? Ketika Nabi SAW dak lambat mulai. Astagfirullahalazim. Ketika Nabi SAW lihat kaum muslimin, hal yang mungkin bagi kita masih diperdebatkan, kadang panas pula perdebatannya. Ya. Beda di zaman sahabat, mereka tidak berdebat. Mereka mengamalkan. Ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat yang kakinya agak cacat. Cacat. Tentu orang cacat sedapat mungkin disembunyikan. Kayak itu tak? Kok tengkak disembunyikan kaki tengkak. Kok bau potan kode di kaki disembunyikan. Iya enggak? Minimal sampai laku. Iya kan, minimal sampai laku bawa ni nengok. Caklah kini nampak tak masalah lah nyalah. Saat aku terima. Nah, itu. Kalau sebelum laku dulu ni mah kadang berdompol lo lagi. Iya tak? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat itu fitrah manusia. Lalu dia berpakaian isbal. Isbal. Ini kan masih perdebatan gini kan. Kalau tidak sombong tidak apa orangnya. Kita lihat bagaimana sikap Nabi terhadap orang yang isbal itu. Ya tidak usah lagi bicara tentang hukum fikih, panjang ceritanya. Banyak berdebat kita banyak. Iya tak? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang penting tidak ada yang mengatakan sunat isbal. Baik. Lalu Nabi SAW melihat orang ini. Saya lupa namanya, kalau tidak salah Ubaid ibn Amr al-Ansari. Kalau ada yang ingat tolong diingatkan saya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, ya fulan, irfa thawbak. Ini kan kita mengambil dari Nabi SAW. Irfa thawbak, angkat pakaianmu, fa innahu anqa li thawbik, lebih bersih pakaianmu. Kan tidak bisa dia buat judul kan. Mosong kain yang lebih tinggi, lebih berosio pada yang menyapu. Mana berosio sapu pada saudara selau? Sapu berosio atau selau? Selau lebih bersih. Selama tidak jadi sapu. Selama tidak jadi sapu. Taib. Jadi betul kata Nabi, anqa li thawbik, lebih bersih bagi pakaianmu. Yang lebih menariknya yang kedua, wa atqa li rabbik,
dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Berarti pakaian seperti ini menandakan iman atau tidak? Nama iman. Menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang katakan pakaian yang ditinggikan lebih bertakwa dari pakaian yang diisbalkan. Terlepas niat nak sombong atau tidak sombong itu urusan lain. Karena hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang jadi alasan kalau tidak sombong itu maka tidak berdosa. Abu Bakar sendiri tidak sengaja. Tidak sengaja karena dia katakan pakaian saya melorot terus. Wa inni ata'ahadu, selalu saya perbaiki. Berarti sengaja dia. Makanya dia tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lasta minhum, kamu tidak sombong karena dia memang sudah ngikuti, cuman kadang-kadang nyelusui. Lah, makanya nanti misalnya ini bisa dipraktekkan ketika tuan-tuan nanti melihat misalnya seorang syekh dalam perjalanan. Nya biasa baju ubahnya kan. So itu boleh slow siko. Itu sampai ngoye. Mak isbal kosannya kan. Nah, itu ada komentar itu memang. Iya, ketika dulu kami konferensi internasional imam masjid sedunia, namun termasuk panitia waktu itu. Jadi ada seorang syekh dari Kuwait yang terpilih waktu itu jadi ketuanya kan, Syekh Walid Al-Ali rahimahullah, sudah meninggal pula, yang tertembak di Afrika kemarin. Rahimahullah, pakai selaunya, nyegal labi jubah kan, pakai selau isbal. Mak, apa deknya pilihnya isbal banyak sebagian kawan kan, yang tidak mau isbal kan. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia tidak punya pakaian selain itu. Dilipik kan tidak ancar. Nah, atau mungkin dia mengambil rukhsah sebagian ulama di saat-saat tertentu. Walaupun pada asalnya dia tidak isbal. Jalan. Atau misalnya Haji Jalil pe umrah. Abi baju tak, so balik jubah kan kosan tinggal alamnya ada baju. Mana ada baju ni? Anja ukuran Arab is ukuran awak kan. Yang seperti ini kita katakan ini dalam keadaan tidak normal, tidak. Itulah keadaan Abu Bakar lebih kurang radhiyallahu taala anhu, karena beliau itu kurus orangnya, ya ta'ahdu. Intinya saya tidak sedang membahas masalah hukumnya, fikihnya, karena ini sudah masyhur di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak haram bila tidak sombong. Ini tidak bisa kita hapus. Ini pendapat ulama dari kalangan kibarul ulama, ya, dari tamasat tabi'in lagi sampai hari ini. Itu tidak bisa kita pungkiri. Cuman apakah sama tingkat imannya orang yang isbal dengan yang tidak isbal? Tidak sama. Nabi yang katakan fa innahu atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Rabbmu, lebih bersih bagi pakaianmu. Lalu kita paksa orang, jangan. Maksa orang tidak boleh, maksa orang tidak boleh. Tapi menegur orang boleh apa tidak? Ya boleh. Ini namanya tawasi bil haq. Nabi contohkan, dilihatnya sahabat itu beralasan, ya Rasulullah, lutut den kalau berjalan badu tu dia ditutui. Ya, oleh itu kata Nabi SAW, tetap tidak boleh. Sebab apa? Karena itu lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah itu kadang-kadang harus menahan cemoohan orang lain. Kan kalau kena cuman kok ngaji uang habisnya lah kan cuma leceh. Tergantung di tempat dia, kalau le kawan-kawan apa le apa paling gara-gara so ayo nak kinanya kan. Itulah lambui gara. Tapi nak gak berkaso kena uang ngaji tu bayarnya. Dia awak berjanggut orang panjang, celana orang singkat dia. Terbalik uang biasa janggut dependen, selalu dia panjang. Apa dia uang tak harap si korangnya misalnya. Lalu kita katakan menegur itu sebagaimana dia hak bagi setiap orang dan juga hak bagi saudara kita untuk diingatkan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak boleh kita marah. Jangan buang gila tak.
Cuman kita katakan Nabi menegur sahabat yang isbal, lalu disebutkan alasannya lebih menjaga kebersihan pakaian, padahal diharap nak kau ada hujan kan, nak kau ada hujan lah. Awak kalau hujan air kan bersensen, kan bersensen, tak apa kan bersensen juga, apa kau banu. Kemudian dulu kan pernah Nabi sebutkan, kalau berkali-kali ya, penghematan luar biasa. Andainya bapak-bapak isbal di Bangkinang ada 1000 orang bapak yang tidak isbal, itu menghemat pakaian 5 cm kali 1000 orang. Nah, 5 cm kali 1000 5 watwi 5 cm 5 watwi 50 meter ya, 50 meter 50 meter bisa sampai pakaian sapao nak panti. Iya nak? Makanya jangan sampai mubazir. Itu kalau 1000, kalau sampai lah 1000 kok 5 selalu 5.000 tuan-tuan. Iya, 5 kali 5.000 kan 25 senti berapa meter 2 tri 50 meter. Ande anak yatim Sabangkinang lah dapat wais lau dek lobby pakaian tadi ia wak gunakan kadang-kadang untuk meninggalkan ketakwaan. Amon dah iya, tapi tetap semangat bosong, jangan sampai selalu membuat buat babantah itu aja, jangan sampai bantah. Tapi kalau mau itu lebih baik, karena Nabi bilang atqa li rabbik. Nah, orang beriman sekarang pada Nabi katakan atqa li rabbik, yakin tak? Kan perlu keimanan yang kuat. Kalau kurang iman mereka deh kono cuma di kantor dulunya. Kalau kan kono cuma jen kita tinggi bononya sebagian bola bio lagi. Memang tinggi bono iman deh kan. Sampai 1,5 boti kan. Kok di kantor jen pakai itu dulu. Itu di kantor jen dulu. Nya kalau dia teluti ndak wangi wang dah. Dia teluti ndak wangi lah. Setengah bati wanginya. Ke ibu-ibu ndak wangi lah. Ibu-ibu setengah bati ada wangi? Hancak asalnya. Tiba dia apa wangi tadi apa kan? Nya buruk kan atau tiawai. Jadi kaum muslimin dan musliman, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atqa li rabbik. Mohon maaf ya, sudah azan ya. Ya azan dulu. Atau kita tutup aja. Azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi iman itu adalah perkataan, keyakinan dan perbuatan. Dan naik turunnya iman itu, istiqamahnya kita itu fluktuatif. Ketika naik, amalan meningkat. Dan amalan meningkat adalah indikator amal meningkat. Nabi menjadikan tadi, fa innahu atqa li rabbik, bahwa melaksanakan perintah Allah dalam berpakaian ini menambah lebih takwa daripada yang tidak melaksanakan. Padahal ini hanya sisi kecil dibanding dengan sisi salat, dibanding dengan puasa, dibanding dengan zakat, dibanding dengan membangun bangsa dan negara, umat, membangun kesejahteraan umat. Itu kerja besar. Tetapi ternyata menjaga pakaian saja itu menunjukkan ketakwaan. Maka semakin besar pekerjaan kita, semakin tinggi insyaallah tingkat ketakwaan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan rahmatullah. Nah, iman yang dimaksud tentu saja meliputi hal-hal yang merupakan pertama sekali adalah dasar-dasar iman itu sendiri. Iman dengan wujudnya Allah, dengan keberadaan Allah, iman dengan nama-nama Allah, iman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin beriman kita kepadanya, maka seperti yang dalam kaji Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, yaitu beriman mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan informasi dan berita dari Allah. Sebab kita tak bisa memakai cara melihat langsung, tak mungkin, atau melihat yang seumpamanya, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti kita perlu berita yang benar, dan berita yang benar juga harus dengan bahasa yang jelas. Sebab di sini tidak berlaku analogi. Makanya mempercayai seluruh sifat Allah dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manhajnya as-salafus salih, manhajnya Nabi dan para sahabatnya. Mereka mempercayai secara zahir apapun yang beritakan Allah tentang dirinya, dan apapun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah tabaraka wa taala. Buktinya mereka tak mempertanyakan. Kalau mereka mempertanyakan berarti mereka paham. Kalau mereka paham, apa bukti pahamnya mereka? Buktinya iman mereka diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pemahaman mereka, bahwa diamnya mereka karena paham, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, diamnya sahabat itu karena paham, bukan karena tidak paham. Kalau awak diam, ada bertanya, tidak ada tanya kan? Apa nak tanya? Tidak dapat pocor tanya. Nah, itu tidak. Mereka paham. Bukti mereka paham, imannya diterima, bahkan dijadikan percontohan. Disuruh kita beriman seperti mereka beriman. Maka ketika ada yang mengingkari misalnya satu sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis, lalu ditakwilkan dengan makna lain, kita tanya, tolong sebutkan satu huruf dari Abu Bakar yang menakwilkan ini, atau dari Umar bin Khattab yang mengatakan makna ini bukan seperti yang tertera dalam Al-Quran dan hadis ini. Kalau dia sebutkan mana riwayatnya, siapa yang merawatkannya, karena bisa saja riwayat karena orang yang biasa beramal palsu, berkeyakinan palsu, mudah memalsukan riwayat. Itu biasa. Makanya lahirnya dusta, kalau siapa yang pelajari tentang pemalsuan hadis, bersamaan dengan lahirnya aliran Dulu di masa sahabat tidak ada yang punya aliran, ya, tidak ada punya aliran, sehingga tidak ada pemalsuan hadis di zaman sahabat. Lalu setelah lahir Khawarij, lahir Syiah, lahir Qadariyah, lahir Mu'tazilah, lahir Murji'ah, lahir ilmu kalam, maka banyak hadis yang dipalsukan. Banyak hadis yang dipalsukan. Ini ibarat apa nomor orang tak pandai bawa ngaji, opo pegang nih, umpui pegang. Kan tak maaf juga kadang boso buayo dipegang nih. Yang penting bawa coro lah.
Sampai Abu Lahab jadiin hujah gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, iya ada seorang bermimpi bahwasanya dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi togang dia membaca surat Abu Lahab dalam salatnya. Apa sebab itu? Ibu ti Nabi dia. Subhanallah. Nabi berarti sama saya duit dulu ndak pernah bocor tu siapa yang bocor ke umat dulu? Ndak ibu ti Nabi. Ketika Nabi nyampen turun surah Al-Lahab dibocong dia ke sahabat. Bocong dia. Tu ada pesan ni, hati-hati kalau nyebocong dah ibutin dia ada. Ada cuma sama kaum muslimin. Jadi memang apapun dijadikan alasan. Kita tidak. Alasan kita alhamdulillah yang tegas dan jelas yaitu Al-Quran dan hadis dan seluruh produk turunannya yang datang dari ulama yang mu'tabar, ya. Jadi ada produk hukum yang dilahirkan dari Al-Quran dan hadis. Bukan berarti kita tidak membolehkan ijtihad. Ulama berijtihad mereka, tapi ijtihad yang didukung oleh dalil. Makanya perkataan ulama tak jadi dalil, tapi mesti dicarikan dalil. Ingat itu, perkataan ulama bukan dalil, tapi mesti punya dalil. Siapa punya buat? Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka dengan bahasa yang hampir sama mengatakan tidak boleh satu pun orang mengikut pendapat saya sampai mereka mengetahui apa dalil saya. Berarti harus ada dalilnya. Jelas loh? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, gak usah kecil lah, tahu Ibu Syafi'i bah imamnya kan, Abu Hanifah tak salah apa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dengan bahasa yang hampir sama mengatakan tidak boleh kalian ikut pendapat saya sampai kalian tahu apa dalil saya. Tak ujung lah. Ada. Yaitu bila kalian temukan pendapat saya bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapat saya ke dinding. Kalau kau dinding poca tak bisa dibutiu lah, bisa dibutiu loket dia tak. Begitulah bahasa mereka. Fadribu bi ra'yi ardal ha'id. Ini sepakat mereka mengatakan itu. Berarti perkataan mereka tidak jadi dalil, tetapi mesti ada dalil. Kalau ada dalil, alhamdulillah. Dan alhamdulillah rata-rata ulama itu tak menyatakan sesuatu dari hawa juga, tapi dari dalil. Nah, itu kesempatan kita untuk mempelajari ilmu yang mereka pelajari. Dan kalau kita sampai pada martabat bisa mengkomparasikan dalil-dalil mereka, maka Allah SWT berikan kita kebebasan untuk memilih di antara pendapat yang paling kuat. Tapi kalau kita masih dalam taraf hanya pokoknya ulama yang paling hebat Imam Syafi'i, salabio ndak ikut Imam Syafi'i dari alif sampai ya, ndak ada masalah, karena orang awam boleh taklid. Tapi kalau penuntut ilmu ndak boleh taklid. Pilihlah nak jadi orang awam atau jadi penuntut ilmu. Dan ini sering saya ulang-ulang, bahwasanya ketika kita meninggalkan pendapat ulama karena ada pendapat ulama lain yang lebih kuat, bukan berarti kita menghina apalagi merendahkan ulama yang kita tinggalkan. Tidak sah, itu penafsiran yang salah, itu keliru. Kita meninggalkan pendapat seorang ulama karena ada pendapat ulama lain, bukan karena dasman beradu kepala dengan Syafi'i, Imam Syafi'i, na'udzubillah. Siapa lonse? Ya, tak bisa. Jadi adu-adu. Kadang-kadang sebagian kita tak jujur. Dibandingkan antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Syekh bin Baz, dengan Syekh Albani, tentu orang mau ke Imam Ahmad lagi kan? Ya tak? Ini tak jujur nih, cara seperti ini tak jujur. Harusnya kalau nak jujur, bandingkan ni pendapat Ahmad bertentangan dengan pendapat Syafi'i. Kalau sama kodang kalau sama kodang polonya ya tenjuli sama kodang. Tapi dibandingkan Imam Syafi'i dengan Imam atau dengan Syekh bin Baz misalnya, ini tidak jujur.
Yang seperti ini tidak jujur, dan ini sering terjadi bagi orang yang ingin ingin mendahulukan pendapat dia. Jujur berilmu kaum muslimin. Jadi jangan dibuat seolah-olah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari berlawan dengan Dasman Yahya Ma'ali. Tidak berlawan tu Syekh. Tidak berlawan tak. Cuman kita adu mereka dengan Imam Al-Ajurri misalnya, diadu dengan Imam Ad-Daraqutni, diaju dengan imam, tidak padu je, salah paham maksudnya dibandingkan mereka. Jangan dibandingkan ulama sekarang dengan ulama dulu, apalagi sekelas imam mazhab. Tidak mungkin. Ini salah satu faktor ketidakjujuran sebagian dai dalam dalam menguatkan pendapatnya. Ini tidak jujur. Seolah-olah Imam Syekh bin Baz tidak mengikuti ulama mazhab. Ini adalah cara tadlis. Tadlis itu akhul kazib. Ya, tadlis itu saudaranya duto. Ya, model tidak dutor kan, tapi seolah-olah dusta. Atau misalnya diadu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Dasman Yahya Ma'ali Al-Muwarajalawi. Misalnya tidak kelasnya, tidak kelas Dasman beradu dengan Imam Ibnu Hajar, tapi adulah Ibnu Hajar misalnya dengan Ibnul Qayyim, atau dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Mibrad, atau Ibnu Abdul Hadi, atau dengan Imam Ibnu Katsir, baru lawan. Jelas? Iya. Sebab kita tu pasti tahu tu bahwa yang berpendapat begini ini antara Ibnu Hajar. Pasti ada yang berbeda dengan Ibnu Hajar rahimahullah dalam masalah apapun. Pasti ada. Kalau tidak berbantah kita. Kalau ijma' dari dulu sampai Ibnu Hajar, tidak akan ada perselisihan di antara kita. Pasti ada ulama lain yang berbeda pendapat. Cuman ketika diadu antara Syekh Fulan Dasman dengan Imam Ibnu Hajar, kalau sampai di Taubah ceramah, mana tuntun temo Dasman atau Ibnu Hajar? Pasti Ibnu Hajar. Kosan salah aja Ustaz Dasman. Salah Hajar Ustaz Dasman rupanya. Rupanya Imam Ibnu Hajar hafiz. Kitabnya ribuan atau ratusan jilid. Awak tidak ada kitab, kecuali ketek-ketek. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dermawan. Ini ketidakjujuran ilmiah, dan ini sering terjadi di kalangan para dai. Akhirnya masyarakat angguk, tapi angguk ndak paham, hanya sekadar itu sih Ibnu Hajar kan dilawan deh. Itu Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi istiqamah dalam iman kepada Allah meliputi seluruh yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, kemudian syariatnya. Kan puncanya kan dua, mengenal Allah dan mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini lazimnya tentu beriman pada kitabnya, karena diturunkan syariat dalam bentuk kitabnya. Kemudian harus beriman pada yang menyampaikan kitab tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah sampai pada taraf ini dan istiqamah di atasnya, insyaallah taala dapatlah apa yang dijanjikan dalam ayat-ayat sebelumnya yang disebutkan oleh Imam kita An-Nawawi rahimahullah. Turun para malaikat memberi kabar gembira kepada kita, turun malaikat untuk menenteramkan hati kita, turun malaikat untuk menjaga kita sehingga kita takut dan khawatir dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun kita berada. Dan semakin kuat kita memegang apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka semakin kuat istiqamah kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sahabat itu tidak bisa digeser imannya, karena mereka tidak mempercayai kecuali yang datang dari Allah dan Rasul. Berbeda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang antau cahaya je, jadi tidak. Kalau lekan mendapik contoh cahaya, kalau tidak tinggal sewantau lu nyusuk balik lihatnya. Allah musta'an. Dia tidak seperti itu, tidak akan kokoh. Orang yang tidak amantu billah tidak akan kokoh, tidak akan istiqamah. Di samping kita berdoa kepada Allah, selalu minta istiqamah. Barangkali makna dari hadis ini sudah kita jelaskan, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Apa kabarlah sehat tuh? Alhamdulillah. Pesanan? Oh
Itu. Baik, tentang siapa yang mensalla as-subha ma'al imam thumma qa'ada fi musallahu hatta tushriqa asy-syams wa lam yuhdits fa shalla rak'ataini kutiba lahu hajatun tammatun tammah. Siapa yang salat bersama imam salat subuh kemudian tetap duduk di tempat salatnya, maksudnya di masjid tempat dia salat, sebagian menafsirkan bahkan tidak boleh beringsut dari tempat dia salat. Ya, tapi wallahu alam sebagian ulama mengatakan adalah asal di masjid itu. Lalu dia tetap dalam keadaan berwudu, tidak batal wudunya sampai terbit matahari sempurna, kemudian salat 2 rakaat, maka dituliskan baginya pahala haji sempurna dan sempurna dan sempurna. Diulang oleh Nabi 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini memang diperselisihkan oleh ulama hadis antara menghasankannya dengan menlayinkannya. Layin itu artinya lebih tinggi dari dhaif, artinya lemahnya tidak terlalu lemah. Kalau bagi yang berpendapat hadis fadilat amal, kalaupun dhaif boleh diamalkan, ini masuk syaratnya, yaitu dhaifnya tidak terlalu. Itu sebagian mengatakan hadisnya hasan, seperti Syekh Albani menghasankan hadis ini. Maka kalau sudah hasan, maka hujjahnya sama dengan sahih. Ya, sebagaimana kita berhujjah dengan hadis sahih, maka hadis hasan juga bisa dijadikan hujjah. Wallahu taala alam. Jadi antara sahih dengan dhaif yang tidak terlalu dhaif. Wallahu alam, ana cenderung kepada yang mengatakan hasan. Oleh sebab itu maka tetap diamalkan. Lebih kurang sama dengan derajatnya seperti hadis tentang mengazankan anak yang baru lahir. Ya, tidak terlalu lemah, dan sebagian mendhaifkan dan menghasankannya. Seperti Ibnu Qayyim menghasankannya, Al-Baihaqi dan Ma'rifatus Sunan wa Athar menghasankannya, dan banyak ulama yang lain juga menghasankannya. Sebagian ulama mendhaifkannya. Yang mendhaifkan mengatakan tidak diamalkan, khususnya bagi yang sependapat dengan kita, ya, atau dengan mazhab yang mengatakan hadis dhaif tidak diamalkan dalam bidang apapun, dalam fadilat amal pun tidak, maka ditolaknya hadis ini. Tapi bagi yang mengamalkan fadilat amal walaupun dhaif dengan syarat tidak terlalu dhaif, tidak diyakini itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada asal syar'inya dalam hadis yang sahih atau dalam kitabullah tabaraka wa taala. Gitu ya. Allah ibarik fiik. Jazakumullah khairan. Naam. Melakukan atau tidak? Zahirnya wallahu alam Nabi sering selesai salat subuh menunggu sampai syuruk. Zahirnya beliau memerintahkan, tapi hadis fi'linya tidak ada setahu saya tidak diriwayatkan. Tapi Nabi duduk setelah salat subuh sampai terbit matahari, sampai waktu duha, itu sering. Riwayatnya banyak. Dan menurut apa? Enggak Nabi salatnya. Itulah. Wallahu alam, Nabi insyaallah salat. Wallahu alam. Itu zahirnya, karena Nabi kadang salat duhanya di masjid, kadang di rumah. Zahirnya beliau salat. Tapi secara khusus bahwa dia lihat, saya melihat Nabi salat syuruk, setahu saya tidak ada riwayatnya yang berbunyi seperti itu. Tapi perintah beliau atau ucapan beliau mengatakan tadilah derajatnya yang sudah kita sebutkan. Kenapa? Dalam hadis Maimunah, ketika Nabi SAW mau pergi ke masjid salat subuh, lalu Maimunah sudah ada di tempat salatnya di rumah, karena ibu-ibu rata-rata salatnya di rumah, lebih afdal. Nah, dan ketika Nabi pulang setelah waktu sepenggalan naik satu duha, ditemukannya Ummul Mukminin masih di situ duduk di musallanya. Lalu kata Nabi, apa yang kau baca? Lalu dia bilang, saya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kan.
Lalu kata Nabi, wallahi laqad qultu kalimatan khairan mimma qulti munzu an jalasti ila al-an. Saya telah mengucapkan suatu kalimat yang lebih baik dari yang kau ucapkan sejak kau duduk tadi sampai sekarang. Lalu kata Nabi, saya mengatakan qultu subhanallahi wa subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, sebanyak 3 kali. Itu mengalahkan zikir yang dibaca sejak tadi oleh Ummul Mukminin. Apa? Jadi hadis ini sesuai dengan pertanyaan apa? Nabi duduk di masjid sampai duha tadi, sampai terbit mata atau sampai sudah sepenggalan matahari naik. Wallahu taala alam. Tapi saya tidak mengetahui bahwa Nabi melaksanakan seperti yang Bapak minta. Nabi melaksanakan itu tidak. Sama dengan hadis misalnya man dakhala al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Siapa yang masuk masjid maka jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Taib, Nabi melakukan atau tidak tahiyatul masjid? Ada juga yang mengatakan tidak ya. Karena gitu. Wallahu alam, apakah Nabi masuk masjid di waktu tidak waktu salat? Kan Nabi kan kadang seringnya dia masuk langsung jadi imam. Jelas? Kita katakan inilah tahiyatul masjidnya. Zata? Berarti Nabi melakukan apa enggak? Melakukan hadis itu, tapi dalam bentuk salat wajib. Siapa yang bilang Nabi tidak salat? Kan dia bilang salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Dia tidak katakan nak wajib, nak sunat. Jadi beliau tidak pernah duduk sebelum salat. Selesai. Siapa yang bilang beliau tidak salat tahiyatul masjid? Nama tahiyatul masjid itu kita yang buat, itu masalahnya. Nabi tidak pernah menyebut salatlah kalian tahiyatul masjid. Nabi hanya sebutkan masuk masjid sebelum duduk salat 2 rakaat, selesai. Ya, kalau laban namu itu masalah. Awak gini ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah tidak ada masalah, tapi ketika bernamu masalah ahlus sunnah Asy'ariyah, ahlus sunnah Maturidiyah, ahlus sunnah Syiah, masalah jadi. Makanya ahlus sunnah itu tak punya nama kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada embel-embel pasti bermasalah. Dah, ahlus sunnah Asy'ariyah, ahlus sunnah Maturidiyah, ahlus sunnah Tijaniyah, ahlus sunnah tidak masuk. Jelas kaum muslimin? Jadi ahlus sunnah seperti kata Imam Abu Utsman As-Sabuni tidak punya nama kecuali sunnah. Tidak mengamalkan kecuali sunnah. Itulah ahlus sunnah. Tapi kalau nak pun campur, mau es campur ya. Kalau memang nak jadi ahlus sunnah, tinggalkan sunnah, hilangkan lawannya. Ya sampai bin abang yong. Hilangkan lawannya. Ada lawan sunnah? Apa? Nah, kan itulah ahlus sunnah itu. Makanya tidak pakai nama dia kecuali sunnah. Tapi kalau lo bojong pasti masalah. Berarti tidak nawu di zaman Nabi, tidak nawu zaman Nabi. Makanya jangan ditambah-tambah, karena menambah nama menambah biaya. Iya enggak? Bertambah nama tambah anggaran enggak? Iya. Bertambah nama tambah anggaran. Akhirnya banyak penyelewengan nanti. Tidak paham tuntun ya, uang pemerintah Nabi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan mengazankan anak tapi kebanyakan orang ini waktu kecil dengan diazankan sampai kubur juga diazankan itu dengan kubur masuk kubur itu di kubur. Saya kebetulan banyak jumpai gitu. Oh gitu. Taib. Yang melahir masih diperselisihkan di ulama. Tambah cik masuk kubur. Ya. Azan itu memang pada asalnya adalah untuk mendirikan salat. Untuk mendirikan salat. Di situ alasan sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tadi sebagiannya dari sisi makna. Cuman yang menghasankan hadis itu mengatakan bahwa hadis lain menguatkan, seperti Imam Al-Baihaqi mengatakan, sebab hadis lain mengatakan ma min mauludin illa wa yat'anu fihi syaitan. Tidak ada seseorang pun yang lahir bayi kecuali diculik oleh
setan. Makanya menanginya. Maka untuk mengalau setan tu diperkuatlah dengan hadis tadi, yaitu diazankan, wallahu alam. Tapi kalau untuk masuk kubur, setan tak kenapa, tu je lah. Apa je lah. Itu terlalu mengada-ngada, sama dengan mengatakan belajar sampai ke liang lahat. Jadi alasan untuk mentalkinkan mayat setelah dikubur. Bisa aja belajar boleh. Ya tuan-tuan, kalau misal belajar untuk apa setelah dikubur, ya sebelum dikubur dia aja bisa ke telinga orang. Jelas kawan-kawan? Enggak. Kenapa kita mengatakan itu? Ya kan kita jelas petunjuk Nabi menguburkan orang kan jelas. Jangan diambil yang tak jelas. Nabi kan betul katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang mati di antara kalian la kalimat la ilaha illallah. Ulama bahasa Arab, ulama nahwu mengatakan kalimat mauta memang asalnya orang yang sudah mati, cuman digunakan untuk orang yang hampir mati. Berarti dua-duanya hakikat lughawiyah. Nah, lalu untuk menafsirkan mana ini maksud, karena ini hadis Nabi, tanya ke Nabi kan gitu kan. Nabi pernah tidak menghadiri orang yang akan meninggal? Pernah? Siapanya pun tidak? Apa contoh? Anaknya meninggal? Ketika Abu Talib akan meninggal, hadir tak Nabi? Ditalqin dah? Talqin. Taib, sudah mati? Tapi bisa belajar lah sudah mati. Iya, kalau berlaku hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi lagi, berarti apa ndak ajan sudah mati dah? Dia apa? Nya ndak guna oleh sudah. Dah mati kan ndak guna oleh mengucapkan itu. Maka patokannya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Adapun hadis yang mengatakan bahwa mayat itu mendengar ucapan orang yang masih hidup. Hadis ini diperselisihkan juga oleh ulama dari sisi maknanya. Karena itu terjadi ketika Nabi berbicara kepada orang-orang yang mati, orang kafir yang mati di perang Badar. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah mereka mendengarmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, mereka lebih mendengar saya daripada kalian, katanya. Nah, hadis ini kaum muslimin oleh sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah khusus untuk orang-orang itu. Sebab Allah mengatakan Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa membuat orang di kubur bisa mendengar. Ini umum. Maka yang khusus ini hanya berlaku pada orang korban di Badar, selainnya tidak. Jelas? Perlu dalil khusus untuk itu lagi, dan tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa mayat setelah dikubur masih mendengarkan orang yang di atasnya. Jelas tak? Sebab Nabi tidak, walaupun ini perdebatan di antara ulama, yang jelas tafsir yang paling jelas Nabi sering menghadiri jenazah, sah? Menghadiri orang yang akan meninggal, sah? Dan mengantar orang sampai ke kuburan. Sebanyak itu orang yang meninggal, tidak ada riwayat mengatakan Nabi yang sahih, mengatakan Nabi bahwasanya Nabi mentalqin orang setelah mati. Ada riwayat, tetapi riwayatnya dhaifun jiddan, bahwa Nabi mentalqin orang yang sudah meninggal, tetapi dalilnya tidak sahih. Iya. Karena kapanpun kita dibolehkan sholat, bahkan di waktu terlarang sholat sunat pun kalau masuk masjid, ya ulama mengatakan, berarti dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tetap
tetap dianjurkan untuk atau tetap disunatkan untuk solat tahiyatul masjid sekalipun di waktu terlarang. Karena waktu terlarang itu bagi mereka adalah solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang ada sebab termasuk tahiyatul masjid, maka tetap disyariatkan. Sebagian tetap dengan zahirnya hadis tadi, bahwasanya di waktu terlarang tidak boleh solat sekalipun tahiyatul masjid. Yang kuat insyaallah adalah di waktu terlarang pun boleh solat tahiyatul masjid. Sebab Nabi SAW kita sedang khutbah, Nabi khutbah Jumat ini, khutbah wajib didengarkan, wajib, karena itu bagian dari solat, bahkan pengganti solat. Maka Nabi, ada seorang yang masuk langsung duduk, kata Nabi SAW, hal sallaita raka'atin, kamu dah solat 2 rakaat itu belum? Katanya belum. Maka kala qum salli raka'atain summa qud, solatlah 2 rakaat. Padahal ini waktu yang harusnya dia mendengarkan khutbah, tapi tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk salat. Sehingga dengan dalil itu sebagian ahli al-zahiriyah mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Tahiyatul masjid itu wajib, tapi jumhur mengatakan tetap sunat muakkad. Wallahu a'lam. Jadi sekalipun keluar untuk berwudu, ya, nak salatnya terserah niat, nak salat sunat wudu, nak salat sunat mutlak selama tidak waktu yang terlarang, atau nak salat sunat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala. Nah, maka sampai demikian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru dari kelemahan saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari saya mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.